Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang halal haram. Sebuah tema yang sangat menarik yang sedang menjadi viral juga. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang wayang ya, dan beberapa kegiatan budaya yang kemudian diharamkan termasuk musik dan sebagainya. Kita sudah membahas tentang itu, bahwa wayang itu tidak haram dari sisi bendanya dan bisa menjadi haram ketika digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menjurus pada keharaman. Misalnya ada cerita yang diangkat syirik gitu ya, musyrik, tentu saja menjadi haram, tapi bukan bendanya, bukan wayangnya, melainkan perbuatannya ya. Penggunaan wayang itu yang menjadi haram. Hal ini sama juga dengan benda-benda budaya yang lainnya, misalnya peralatan musik, sound system dan sebagainya. Musik itu sesungguhnya peralatannya tidak haram, tetapi ketika digunakan untuk hal-hal yang haram, ya maka menjadi haram perbuatannya, bukan bendanya. Ya, silahkan bagi yang ingin mengikuti secara detail, silahkan menyimak di episode yang lalu. Poinnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini adalah di forum kita pada saat membahas tentang halal haram itu muncul sebuah pertanyaan dan mengusulkan supaya mengangkat tentang yang halal dan haram ini lebih jauh lagi di dalam Islam ini, khususnya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memerintahkan atau melarang sesuatu sebagai sesuatu yang haram dan sesuatu yang lainnya sebagai hal yang halal. Nah, lebih khusus lagi, kemudian disebutlah oleh dia tentang makanan. Apakah hal-hal yang selain disebutkan oleh Al-Quran untuk diharamkan, itu lantas boleh untuk dimakan? Misalnya, di Al-Quran disebutkan, yang diharamkan itu adalah bangkai, daging babi, darah yang mengalir, binatang-binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ya, jadi sesajian untuk berhala dan sebagainya. Itu adalah yang diharamkan. Lantas apakah selain itu menjadi halal? Misalnya dia menyebut di situ daging anjing, kemudian kepiting, ular, kalajengking, ya apa sajalah yang disebut selain yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apakah hal itu menjadi halal karenanya? Dikarenakan Al-Quran tidak menyebutnya. Oke, sahabat sekalian, ini menarik karena bukan hanya saat ini atau di dalam forum kita pertanyaan itu muncul, melainkan sesungguhnya sudah menjadi kontroversi selama sekian ratus tahun. Bahkan sampai di era imam para mazhab itu terjadi perbedaan terkait dengan halal haramnya makanan ini. Hari ini kita akan melakukan kajiannya dengan berdasarkan pada sumber yang otoritatif, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bagaimana sesungguhnya Al-Quran memberikan fatwanya, memberikan dalilnya untuk menyikapi halal dan haram ini. Semua itu diatur di dalam apa yang disebut sebagai ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu di dalam agama ini, sama dengan ilmu tafsir, ilmu hadis ya, dan sebagainya, ilmu tasawuf dan seterusnya. Salah satu cabang dari ilmu di dalam agama Islam ini yang khususnya mempelajari tentang tata cara di dalam beragama. Ya, jadi definisi yang sederhana, yang sangat awam, bahwa fikih adalah ilmu tentang tata cara di dalam beragama. Secara garis besar kita bisa membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah tata cara ibadah yang hubungannya adalah terkait dengan Allah, disebut sebagai hablum minallah. Misalnya tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara berpuasa, tata cara zakat, umroh, haji dan sebagainya ya, terkait dengan rukun Islam. Itu ada tata caranya, ada ilmu tentang tata cara yang disebut sebagai ilmu fikih peribadatan. Ini nanti akan kita kaji di episode yang berbeda karena waktu kita yang terbatas. Hari ini kita akan membahas yang kedua,
Ya, selain hablum minallah ada hablum minannas, yaitu hubungan kemanusiaan. Ada juga aturannya, ada tata caranya yang disebut sebagai fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah fikih yang mengatur hubungan antar manusia. Ada yang menyebut ini hanya terbatas pada interaksi harta benda saja. Dalam hal perdagangan, perekonomian, keuangan, hutang piutang, dan sebagainya. Tetapi pendapat yang lebih banyak mengatakan bukan hanya itu, melainkan banyak sekali hal-hal terkait dengan interaksi kemanusiaan, hablum minannas itu yang perlu diatur, dan kemudian Al-Quran, Islam ini memberikan aturannya. Misalnya terkait dengan pernikahan, ya, dalam interaksi keluarga, hukum waris, atau misalnya bahkan sosial, politik, bernegara, dan sebagainya, itu ada fikihnya yang disebut sebagai fikih muamalah, yaitu terkait dengan interaksi kemanusiaan. Hari ini kita akan membahas sebagian dari fikih muamalah itu yang terkait dengan makanan. Tetapi kita mengambil dulu prinsip dasar dari fikih muamalah, bahwa fikih muamalah itu diatur berdasarkan prinsip yang bunyinya demikian. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi itu adalah prinsip dasar dari ilmu fikih terkait dengan interaksi antar manusia, termasuk terkait dengan makanan. Prinsipnya semuanya adalah boleh kecuali yang dilarang oleh Allah. Kenapa prinsipnya adalah seperti itu? Karena memang Allah menciptakan seluruh di jagat raya ini dan di bumi ini untuk manusia. Semuanya diciptakan untuk manusia, karena itu boleh. Prinsipnya semua benda ini adalah boleh, termasuk dalam konteks makanan, itu boleh dimakan. Dalilnya secara umum ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu sekalian. Ayat ini memberikan informasi yang menyeluruh bahwa semua yang ada di bumi ini sesungguhnya boleh. Kenapa? Karena memang diciptakan untuk manusia. Apakah tambang-tambang itu boleh? Boleh. Apakah tanaman, pepohonan, buah-buahan segala macamnya itu boleh? Boleh. Apakah binatang-binatang semuanya itu boleh? Boleh. Pokoknya semua ini pada dasarnya diciptakan untuk manusia. Ini adalah prinsip umumnya. Segala sesuatu dibolehkan karena memang diciptakan untuk manusia. Di ayat yang berbeda Allah memberikan gambaran lebih makro lagi, bahkan bukan cuma di bumi tapi seluruh jagat raya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 16 Allah mengatakan bahwa semua ini tidak ada yang sia-sia dan tidak diciptakan dengan main-main belaka, tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main belaka. Atau dalam surat Ali Imran 191 di sana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi prinsipnya semua ini diciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak untuk bermain-main belaka tanpa tujuan, melainkan diciptakan untuk manusia. Ya, jadi ini memberikan dalil kepada kita bahwa semuanya itu pada dasarnya adalah boleh. Nah, menjadi tidak boleh ketika kemudian Allah memberikan perintah yang bersifat larangan. Ini jangan. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting dalam fikih muamalah, bahwa pada dasarnya semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Nah, itu disebutkanlah di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u
illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ayat ini menggunakan kalimat yang sangat tegas yang bersifat melarang, mengharamkan. Hurrimatu alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinzir. Allah mengharamkan, ya, diharamkan bagimu, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ayat ini memberikan penegasan secara eksplisit bahwa dari hal yang sekian banyak boleh, itu Allah mengharamkan yang ini. Maka sesungguhnya ini menjadi mekanisme penting untuk menyeleksi terkait dengan sikap halal dan haram itu. Terkait dengan makanan, janganlah kita mempertanyakan selain yang diharamkan. Misalnya nih, apakah soto itu haram atau halal? Apakah pecel itu halal ataukah haram? Apakah konro itu halal atau haram, dan seterusnya. Anda akan kerepotan sendiri untuk menyebutkan segala macam jutaan, mungkin miliaran item, ya, untuk mempertanyakan halal haramnya. Yang praktis adalah mana yang dilarang oleh Allah. Nah, selain yang dilarang, maka selebihnya adalah boleh. Nah, yang dilarang adalah salah satunya dengan tegas digambarkan oleh ayat ini. Nah, ayat seperti ini diulang lagi oleh Al-Quran dalam angle yang berbeda. Misalnya yang difirmankan Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ukhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira baghi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kembali memberi penegasan bahkan dengan sangat eksplisit bahwa tidak ada yang dilarang Allah itu kecuali yang diwahyukan ini. Selebihnya tidak diharamkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah, tidak ada aku temui di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku ini yang diharamkan, kecuali, nah yang sudah disebutkan itu. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada larangan, tidak ada yang diharamkan kecuali yang disebutkan itu. Ya, ini poin yang sangat penting yang selama ini menjadi perdebatan kontroversial, karena kemudian ada yang menambahkan selain yang dilarang itu. Sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana grade-nya pelarangan itu. Ya, jadi ada level-levelnya, ada tingkatannya, dan ini dijelaskan dengan sangat baik di dalam Al-Quran untuk kita fahami. Secara umum ada dua tingkatannya, satu tegas dilarang, ya, yang sudah kita bacakan ayatnya itu, dan yang kedua dihalalkan tapi dengan catatan, ada level-levelnya di situ, ada kondisi yang menyertai. Bahkan sebenarnya yang tegas dilarang itu pun masih ada kondisi yang menyertainya, yang digambarkan di situ di ayat yang tadi kita baca itu. Ketika terpaksa dan tidak menginginkan, ya, dalam kondisi terpaksa misalnya yang disebut darurat itu, maka diperbolehkan. Hal yang haram pun menjadi diperbolehkan.
Tetapi ini masuk dalam klasifikasi yang pertama di mana Allah menggunakan kata yang sangat tegas, diharamkan ya bagi kalian bla 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 yang sudah kita bahas tadi itu. Nah, kelompok yang kedua adalah dihalalkan dengan persyaratan. Di mana Allah menceritakan semua itu ada dalam sejumlah ayat. Yang pertama adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menggunakan kata perintah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah. Jadi makan dan minum apa saja itu diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Tetapi wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu Allah tidak menyukainya. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan karena akan memunculkan masalah. Termasuk terkait dengan makanan, terkait dengan kesehatan kita. Data ilmiah secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan sudah membuktikan bahwa orang-orang yang melakukan konsumsi makanan secara berlebihan itu akan mengalami obesitas dan kemudian memunculkan berbagai macam penyakit. 80% lebih penyakit modern ini adalah terkait dengan obesitas itu. Mulai dari yang ringan-ringan, asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes ya dan segala macam itu berkait erat dengan jumlah makanan yang berlebihan. Makan dan minumnya diperintahkan tetapi diberi syarat di situ, diberi kondisi jangan berlebihan. Tetapi masalahnya kan jangan berlebihan itu bersifat relatif. Bagi saya misalnya 2 piring itu berlebihan, bagi anak-anak yang lebih muda yang masih ya tenaganya, energinya dibutuhkan lebih banyak secara fisikal, 2 piring itu bisa tidak berlebihan. Nah, di sini kemudian berlaku relatif. Larangan yang berlaku relatif tidak seperti ketika Allah mengharamkan bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan sebagainya itu tegas dilarang. Di sini awalnya dibolehkan, diperintahkan, tetapi kemudian secara relatif jangan berlebih-lebihan karena bisa memunculkan masalah. Di ayat yang berbeda dalam surat Toha ayat 81 Allah kemudian juga menegaskan lagi tidak boleh melampaui batas. Nah, Allah berfirman dalam ayat ini, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya ia bakal binasa. Dengan tegas ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah apa yang direzekikan Allah kepadamu dari yang baik-baik. Tetapi jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas akan memunculkan kemurkaan Allah. Dan kalau dimurkai maka akan binasalah. Maka benar itu tadi data penyakit modern ya di sekitar kita, di seluruh dunia. Angka kematian ya, angka kefatalan dan angka kematian itu meningkat terus seiring dengan sebetulnya melampaui batas di dalam mengkonsumsi makanan. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah makan minum itu adalah sesuatu yang boleh, yang tidak boleh adalah berlebihan dan melampaui batas. Nah, kriteria yang ketiga adalah yang disebut sebagai halalan thayyiban, halal dan baik. Allah berfirman tentang ini diantaranya dalam 2 ayat berikut ini. Yang pertama Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik
dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibau wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kedua ayat ini dengan sangat jelas memberikan kriteria yang sangat menarik yang disebut sebagai halalan thayyiban, halal dan baik. Apa itu halal? Halal adalah yang tidak haram. Apa yang haram? Yang haram yang sudah disebutkan itu. Jadi ini melengkapi kajian dari ayat yang sebelumnya tadi, bahwa selain yang diharamkan itu dihalalkan. Tetapi ada tambahannya, yaitu thayyiban, thayyib yang baik. Jadi meskipun halal harus memenuhi kriteria yang baik, yang thayyib. Bagaimana thayyib itu, yang baik itu? Nah, di sini lagi-lagi bersifat relatif, seperti yang tadi digambarkan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, dan kemudian yang thayyib, yang baik. Baik bagi saya belum tentu baik bagi Anda. Meskipun sama-sama halal. Contohnya misalnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari, bisa nasi, bisa daging, bisa telur dan sebagainya. Bagi seseorang yang sudah berusia lanjut misalnya, akan berbeda thayyibnya itu dengan yang masih berusia muda. Pada anak muda bisa jumlahnya lebih banyak dari orang tua, porsinya atau jenisnya. Misalnya nih, pada orang tua, kalau ada seorang tua usia sudah 70-an tahun ke atas, makanannya masih sate 30 tusuk, ya. Kemudian jeroan 1 mangkok, kikil 2 mangkok, itu pasti tidak thayyib. Berbeda dengan anak muda, mungkin masih cukup baik buat dia, ya, bergantung pada kondisi. Jadi sahabat sekalian, sesuatu yang halal itu belum tentu thayyib. Thayyib itu terkait dengan pengetahuan kita, ilmu kesehatan, ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Pada seseorang bisa thayyib, pada orang yang lain bisa tidak thayyib, meskipun kedua-duanya halal. Oke, sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan nih gambaran dari dalam Al-Quran terkait dengan apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Yang diharamkan tegas, selain yang diharamkan itu dihalalkan. Tetapi yang halal itu masih ada kriteria tambahannya. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas, dan pilihlah yang thayyib, yang sesuai dengan kondisi kita. Ada orang sakit tidak boleh makan itu, memaksa makan itu, tidak thayyib, karena dia akan mengalami alergi, mengalami tekanan darah tinggi, mengalami ya segala macam, diabetes dan seterusnya. Itu tidak thayyib. Jadi persyaratan thayyib ini memegang peranan penting sebagai bagian dari yang sesungguhnya larangan, tetapi sifatnya relatif. Halal tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, dan tidak boleh yang tidak thayyib. Inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, berdasarkan koridor ini, maka kita bisa menerapkan pada pertanyaan tadi, ya, sebagai kesimpulannya ini. Apakah misalnya seperti anjing, seperti kepiting, kata, ular, kalajengking, hal-hal yang menjijikkan dan seterusnya, itu termasuk yang diharamkan apa tidak? Jawabannya sangat jelas di dalam Al-Quran, itu tidak termasuk yang diharamkan. Karena Al-Quran mengatakan tidak ditemui, ya, yang diharamkan itu kecuali yang disebutkan itu. Yang sudah dibahas di depan tadi, diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Tetapi meskipun tidak diharamkan, apakah itu boleh dimakan? Nah, ini terkait dengan kriteria yang kedua. Halal itu masih ada penjelasannya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Ya, yang haram saja juga tidak boleh melampaui batas, tidak boleh berlebihan.
Nah, yang halal ini ternyata juga diberi kriteria yang sama. Dan yang ketiga, harus toyiban. Apa itu toyiban? Toyiban itu terkait dengan kebaikan kondisi masing-masing. Misalnya, apakah kepiting itu boleh saya makan? Atau boleh saya makan kepiting? Boleh. Tapi apakah toyib buat saya? Belum tentu. Kenapa? Karena misalnya pada usia-usia yang sudah mendekati usia lanjut, ya, makanan seperti kepiting itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi, purinnya juga tinggi sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Atau misalnya ular, kalajengking dan seterusnya, apakah halal? Ya halal karena tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai makanan yang haram. Tetapi Al-Quran menambahkan, meskipun halal bukan berarti lantas kita makan sembarangan. Karena di dalamnya ada kriteria-kriteria tambahannya itu termasuk yang toyib. Orang makan ular itu bisa saja kemudian kena racunnya ular itu. Meskipun ini tidak diharamkan. Atau kalajengking ya itu juga mengandung bisa. Dan makanan-makanan yang lain halal tetapi ada kriteria tambahan. Jadi sahabat sekalian, itulah sebabnya di level yang kedua ini, larangan yang bersifat relatif, halal tetapi disertai dengan kriteria larangan yang bersifat relatif, itu terjadi perbedaan. Dan perbedaan ini bukan hanya di era sekarang, sudah ribuan tahun yang lalu di zamannya para imam mazhab. Di mazhab Maliki misalnya, itu tidak mengelompokkan binatang-binatang itu tadi termasuk anjing, ya ular dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang haram, melainkan makruh. Kenapa? Dikarenakan di dalam Al-Quran nasnya seperti ini, tidak eksplisit melarang, tetapi memberikan tambahan. Apakah itu meskipun dibolehkan termasuk toyib? Nah kalau tidak toyib ya jangan. Karena itu Imam Maliki memasukkannya di dalam kelompok makruh. Apa itu makruh? Sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak dimakan. Karena diindikasikan ada hal-hal yang bisa memunculkan kerugian terhadap kesehatan kita atau kemanfaatan. Atau membawa kemudorotan. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Yang pertama, bahwa semua ini diciptakan Allah dengan tujuan tertentu, tidak main-main, tidak sia-sia, dan segala yang ada di muka bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Yang kedua, karena itu pada dasarnya semua ini boleh. Kita mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, ya bahkan mau makan kayu, makan pohon, makan itu boleh pada dasarnya. Ada yang kayu tua nggak bisa dimakan, tapi ada kayu yang muda, misalnya rebung ya, bambu yang muda itu dijadikan makanan juga. Atau ada jenis-jenis ya batang yang tidak sekeras kayu itu dan kemudian dimasak juga dan seterusnya. Poin pentingnya yang kedua adalah boleh, pada dasarnya semua ini boleh. Nah yang ketiga, meskipun boleh, ada kriteria tambahannya yang diberikan oleh Allah agar tidak memberikan madharat kepada kita yang memakannya. Satu, jangan berlebihan. Yang kedua, jangan melampaui batas. Dan yang ketiga, yang toyib, yang bermanfaat. Jangan kemudian kita makan meskipun halal tapi memunculkan alergi, kemudian menjadikan darah tinggi, kemudian menambah parah diabetes kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang tidak diingini, dilarang oleh Allah tetapi dalam konteks yang kondisional, terbatas, atau sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Jadi sahabat sekalian, sudah jelas masalahnya bagaimana Al-Quran memberikan larangan, perintah, dan warning, peringatan-peringatan terkait dengan halal haramnya makanan itu. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Maka saya ingin menutup kajian kita kali ini dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah
jika kamu benar-benar hanya beribadah kepadanya. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hikmah dan bimbingan kepada kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.